Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya dibawakan oleh Hani Ulfayani. B. Teknik pelaksanaan tes lisan. Beberapa petunjuk praktis ini kiranya dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan. Setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawab betulnya, karena para tester atau evaluator berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, keilmuan yang berbeda-beda dengan berbagai nilai dan pandangan dasar yang berbeda-beda pula. Jangan sesekali menentukan skor atau nilai tes hasil lisan setelah seluruh tester menjalani tes lisan. Skor atau nilai hasil tes lisan harus sudah dapat ditentukan di saat masing-masing tester selesai dites. Tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dan evaluasi menjadi diskusi. Dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas, dalam prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sesekali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat. Tester menaruh rasa simpati kepada tester yang dihadapinya itu, menguji pada yang hakikatnya adalah mengukur dan bukan membimbing tester. Tes lisan harus berlangsung sewajarnya. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tes lisan itu jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup atau panik dalam kalangan tester. Sekalipun acap kali sulit untuk diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti. Berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang pada tes lisan tersebut. Pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi, dalam arti bahwa ini persoalan yang dinyatakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaan dibuat berlainan atau beragam. C. Teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaian yang dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester setelah laksana tugas tersebut. Karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu yang dites akan dapat diamati dan dinilai secara praktis sejauh mana kemampuan atau keterampilan yang telah melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada masing-masing individual tersebut. Terima kasih.